Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis paper untuk sebuah jurnal ya. Ini pada dasarnya saat kita membuat artikel itu biasanya diawali dengan pembuatan proposal ya. Proposal itu biasanya sangat indah seperti gambar naga yang ada di sebelah kiri, tapi terkadang outputnya itu berbeda ya, malah menjadi naga yang lucu seperti di bagian kanan ini. Ini artinya apa? Artinya saat membuat proposal, sesungguhnya kita harus juga mengukur pada kemampuan diri kita sebagai peneliti, misalnya dalam hal accessibility to the data. Nah, sekarang itu kita harus mengetahui dulu artikel structure atau struktur dari artikel, biasanya disebut dengan IMRAD, Introduction, Methodology, Result, Discussion. Seperti itu, tapi secara lengkap seluruh artikel biasanya terdiri dari abstrak, lalu introduction atau pendahuluan, lalu section atau bagian literatur review diikuti oleh methodology, lalu hasilnya, lalu diskusi, kesimpulan, dan juga acknowledgement atau misalnya kita ingin memberitahu mengenai siapa yang memberikan sponsor untuk pelaksanaan penelitian kita, dan tidak lupa tentu saja ada referensi. Oke, sekarang kita ke bagian awal dari penulisan artikel. Itu biasanya kita ada yang disebut judul. Judul ini memiliki beberapa syarat seperti yang ada di slide di bawah ini. Satu, dia harus dapat memprediksi isi dari penelitian kita. Kedua, dia harus menarik minat dari pembaca kita. Ketiga, harus merefleksikan tone penulisan kita ke arah mana, dan juga harus memuat variabel-variabel kunci atau kata kunci yang akan memudahkan para pembaca untuk mengetahui sebenarnya apa isi dari penelitian kita. Oke. Kenapa pemilihan judul itu menjadi penting? Karena satu, dia memberikan impresi mengenai tulisan kita menarik atau tidak. Kedua, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, memudahkan dalam pencarian bagi peneliti lain yang sedang meneliti pada topik yang sama. Yang ketiga adalah memberikan kejelasan dan fokus penelitian kita. Yang keempat, menarik minat dari pembaca. Dan juga menunjukkan yang terakhir relevansi dari penelitian kita dengan kebutuhan pembaca. Oke, jenis-jenis judul ada 3 ya. Ini saya pernah mengadakan penelitian yang dipublikasikan di Journal of Islamic Marketing. Judulnya Syariah versus Non-Syariah Compliant, which give much higher financial best brand equity to the companies listed di Indonesian stock market. Berarti judul saya itu saat itu sifatnya interrogatif dalam bentuk pertanyaan. Saya juga ada penelitian lain yang sifatnya deskriptif. Itu menunjukkan bahwa studi saya ini menggunakan 3 teori utama terkait dengan ethics. Yang pertama adalah integration ethics theory, lalu deterrence theory, yang ketiga adalah theory of planned behavior. Jadi judulnya adalah Textbook Piracy Behavior and Integration of Ethics Theory, Deterrence Theory, and Theory of Planned Behavior. Nah, jika yang interrogatif tadi saya ubah dengan menunjukkan bahwa being listed as a Sharia compliant stocks improve brand-based equity, atau dengan kata lain bahwa dengan di-listing sebagai saham yang bersifat syariah di pasar modal, maka akan memperbaiki brand-based equity. Pernyataannya langsung bersifat positif, berarti judul kita bersifat deklaratif. Nah, ini salah satu contoh jadi publikasi saya di Journal of Islamic Marketing yang menggunakan pendekatan interrogatif. Perlu diketahui bahwa jumlah judul itu sebenarnya idealnya tidak boleh lebih dari 10 atau 15 kata. Seperti itu ya, jadi jangan sampai terlalu banyak. Tapi beberapa jurnal mengizinkan agar kita memiliki judul sampai dengan 20 kata, tergantung jurnal yang akan kita tuju. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.